Oke teman-teman, selamat pagi ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya kedatangan tamu besar karena orangnya sangat besar. Aduh, enggak, itu bohong itu tadi. Ngapusi. Sebenarnya kenal sudah lama sekali ya, temannya bojo saya, dan kita pernah ketemu hampir 4 tahun yang lalu, Mas. 4 tahun 5 tahun yang lalu. Iya, ketemu, cuma kita belum pernah sempat untuk ngobrol secara intens karena suasananya banyak teman ya. Akeh kancane dadi kalau mau ngobrol itu nggak penak kayak gitu. Dan mungkin Mas Rio ini sudah banyak sekali ya ditanya-tanya sama teman-teman YouTuber di Hongkong yang lainnya, tapi nggak ada salahnya. Saya juga penasaran sebenarnya karena saya nggak begitu banyak tahu tentang Mas Rio. Kayak gitu. Oke. Apa kabar Mas Rio? Alhamdulillah baik. Status? Suami orang. Tuh teman-teman ya. Iya lah. Anak satu. Nah, teman-teman, sebelum penasaran digaris bawahi ya. Mas Rio ini sudah beristri dan punya anak satu. Sebelum nanti penasaran ingin tahu nomor HP-nya repot loh, Mas. Oke, Mas Rio ini posisi di Hong Kong dan kerja secara ilegal ya, Mas? Legal. Ilegal dan legal, berarti legal. Resmi ya? Resmi, alhamdulillah. Sudah berapa lama? Ini jalan 5 kontrak. 10 tahun teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman semuanya? Apakah bisa bertahan sampai 10 kontrak? 5 kontrak, 10 tahun ya? Satu majikan, 2 majikan, 3 majikan? Alhamdulillah 1 majikan. Loh, piye? Cowok bermental baja ini baru pertama kali saya temui teman-teman. Kalau cewek, perempuan itu banyak ya teman-teman. Kalau ini cowok, baru 1 menemukannya. Dan pekerjaannya bersih-bersih biasa sama jaga anjing. Berarti kontrak kerja yang biru itu? Nggih. Oh, podo karo teman-teman domestic helper sama, nggak ada bedanya kayak gitu ya. Yang di belakang saya pekerjaannya apa? Kontrak biru atau apa? Saya kontrak putih. Kontrak putih. Nah, ini ada 2 cowok tapi beda kontraknya ya teman-teman. Oke, kok sampai ngasar ke Hong Kong ini piye ceritanya, Mas? Dulu itu sebenarnya terus terang nggak ada niat pengen kerja di Hong Kong. Dulu itu ya? Mbak, iya nggak ada. Dulu itu tahun umur berapa? Kalau boleh tahu. Waktu masuk Hong Kong, umur 22 tahun. 22 tahun masuk ke Hong Kong? Iya. Jadi itu pertama kali itu nggak ada niat pengen kerja di Hong Kong, pengen sampai berapa tahun, berapa lama itu nggak ada. Tapi mungkin sudah rezekinya. Dulu itu ada saudara, suami istri sudah datang ke Hong Kong dulu. Beliau pulang dan majikan saya yang di sini. Boleh kamu pulang asalkan kamu cari pengganti. Berarti jadi ada asal koneksi. usulnya ya ada koneksi. Dari jadi, saudara ya. Ya, beliau pulang terus saya sama istri ditawari gantikan. Ya saya langsung mau. Langsung mau ya. Oke. Berarti datang ke Hong Kong sama istri? Bareng. Berarti bareng sama-sama non-ek waktu itu? Non-ek. Sama-sama nol. Sama-sama iya, nol? Iya, sama-sama nol, nggak ngerti bahasa, nggak ngerti semuanya. Berarti proses sama, masuk PT? Masuk PT, ya, belajar bahasa. UJK, UKOM, PAP, sampai kayak PAP, gitu? bener. Semuanya sama, 100% sama seperti TKW. Biasa nggak ada yang sama, ya? Nggak ada yang nggak sama. Semua sama. Semua sama ya prosedurnya? Jadi kontrak pertama itu datang ke Hong Kong gaji piro? 42 atau 43 kemungkinan. Oke, berarti yang gaji normal standar itu ya? Standar, Oke, dan istri juga? Sama. Jobnya satu rumah. gubuk? Satu rumah. Berarti 2, sampai sama istri. Terus waktu nyampe ke Hong Kong itu potong gaji? Sama, 6 bulan. Sama juga, seperti sama. Istri sama? Sama semua. Nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Oh, job kontrak juga sama? Sama. Oh, oke. Lah terus waktu nyampe Hong Kong itu si mbaknya yang dulu sampai gantiin itu masih di Hong Kong, sampai diajari dulu? Sudah pulang. Hah? Sudah pulang? Iya. Jadi saya itu nyampe rumah majikan itu otodidak, nggak ada yang ngajari. Cuma majikan nyuruh pakai, maklum masih pemula, pakai tangan nyuruhnya itu. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Ini yang the best ya. Kalau menurut saya yang the best, pertama itu majikannya mau menerima dengan bahasa tubuh. Nah, berhubung Mas Rio-nya ini 5 kontrak ya, 10 tahun di Hong Kong itu, dari 5 tahun yang lalu saya lihat sampai sekarang itu nggak ada perubahannya, nggak neko-neko. Alhamdulillah. Pegang lurus pakai ya, Pak ya. Dari sepatu aja yang saya perhatikan masih tetap sama. Iya.
Nah itu Mas Rio ini luar biasa. Jadi dapat majikan sing apik iku dieman-eman, dingati-ngati. Tapi istri masih di Hong Kong atau gimana? Masih tetap kerja? Saya bareng sama istri itu cuma 2 kontrak. Berarti 4 tahun? Iya 4 tahun kerja bareng, terus istri saya suruh pulang, saya lanjut kontrak ketiga sampai sekarang ini. Sampai sekarang? Iya. Berarti gajinya bojone sampai entek? Biasanya kan dikerjakan 2 orang. Iya. Terus sekarang kan istri sampai gitu suruh, maksudnya. Istri disuruh pulang. Iya. Tapi kan nggak ada gantinya toh? Nggak ada. Nah, tetap sama dewe toh? Iya. Nanti kalau ada ganti orang lain bahaya nanti. Sampean cek bercanda. Iya bener. Sampean berarti cek iso ngerem ya Mas ya. Nggih. Oh. Tapi pernah cuti pulang atau gimana? Selepas istri pulang. Selama per tahun ini cuti baru 3 kali kemungkinan. 3 kali. 1. Selepas istri pulang. Baru 2 kali. 2 kali. Yang pertama cuti bareng istri. Yang kedua cuti bareng istri artinya waktu istri pulang Indonesia. Iya. Enggak bareng. Kontrak kedua kalau nggak salah. Renew kontrak yang kedua itu ya. Bareng terus istri pulang, saya cuti lagi. Terus mau cuti kemarin itu ada prahara COVID nggak jadi. Jadi terhalang. Terus insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini ya sudah longgar ya. Sudah longgar. Nah, ini teman-teman ya bisa bertahan dan caranya itu benar. Nggih. Alhamdulillah sampai detik ini Mas Rio itu tetap konsisten, istrinya tetap satu, uangnya ngumpul ya Mas ya. Alhamdulillah. Iya benar. Usahanya apa sih Mas di Indonesia? Di rumah nganu produksi kerupuk saya. Produksi kerupuk upel, kerupuk goreng minyak. Uyel. Ada uyel, ada manggar, ada rambak, ada Cassandra, berbagai macam kerupuk. Banyak macam kerupuk. Punya karyawan berapa di Indonesia? Ya kalau tukang gorengnya 2. Terus yang bungkus harian itu ada, kalau full semua hadir ada 4 sampai 5 orang. Full kalau semua hadir 4 sampai 5 orang. Oke. Terus yang jualin gitu yang tiap yang jualin istri saya sendiri. Berarti, masih dipegang sendiri kalau untuk jualan. Berarti nggak enak sih, biasanya kan kalau di desa kan enak obrok. Bawa kerupuk terus ngambil kayak gitu kan. Itu enggak. Belum. Jadi berarti istri dijual langsung ke pasar sendiri. Double gajine iki nganune batine. Kan kalau di saya kan, maksudnya di kampung saya kan ada tukang edek gitu loh. Ya itu ngambil. Berarti jikui ada dibawa ke pasar sudah ada yang ambil. Gitu. Dan istri sampean punya suami di Hong Kong, ada rasa khawatir nggak? Kalau istri saya sendiri dia paham saya itu gimana. The best ini namanya. Masih muda loh, pasangan yang sangat muda sekali loh. Tadi saya kelahiran tahun piro, kaget, saya udah merasa tua ini. Luar biasa. Anda sudah tua. Salut, istrinya masih sangat muda, hampir sama kan? Hampir usia? Sama. Istrinya masih sangat muda sekali dan mau konsisten berjuang sama-sama. Ini ide bisnis kerupuk ini asal mula dari sebenarnya dari gimana? Mertua atau bapak ibu dari istri saya. Jadi mereka sudah membangun bisnis kerupuk dari tahun 2007. Dari 2007. Ya, dari istri saya masih sekolah SMA. Terus nah, sekarang akhirnya ngajak istri saya suruh diajak suruh ayo ikut usaha bareng. Jadi sampai sekarang alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Takutnya nanti enggak makan. Kalau ngomong enggak kerekam. Iya, enggak, tapi wesak bencet. Bojoku sering kayak gitu ya. Soalnya seweru ini. Begitu. Berarti ini bisnis keluarga besar sebenarnya dari istri. Dari istri. Sampean tinggal menjalankan. Karena ini benar-benar potensi kayak gitu ya. Nah, jadi niat sampean ke Hong Kong itu untuk nambah modal besarin usaha. Benar sekali, nggih. Dukung Mas Rio ya. Saya juga mau belajar, mana tahu. Siap, monggo. Jadi juragan kerupuk di Indonesia. Karena saya sekian lama di Hong Kong itu sebenarnya masih belum ada yang menghandle usaha yang di Indonesia. Belum bisa menemukan sebenarnya sopo sih yang akan bisa menjalankan. Kasih jadi kepercayaan gitu maksudnya. Betul, kita kan di sini kerja ya. Mungkin nggak ada masalah karena tiap bulan nerima gaji. Tapi kalau nggak ditata dengan usaha yang di Indonesia. Ya sampai kapan kita pulang ya kayak gini aja. Ya sama seperti saya ini,
saya di sini cari modal, istri saya suruh kamu fokus saja sama usaha, sama pelan-pelan ya istilahnya itu membuat usaha ini lebih besar lagi. Betul. Begitu. Tapi berarti belajarnya cuma dari mertua ya? Dari mertua. Nggak ada orang lain. Oke. Tapi saudara dari istri? Mertua, semuanya digerupuk. Dari mulai adiknya 2 adik itu semua digerupuk. Adiknya istri? Adiknya dari mertua saya. Oh, tapi saudara istri ada yang lanjutin nggak? Adik istri saya. Adik istri juga lanjutin? Juga digerupuk. Oh. Jadi sudah pakemnya itu sudah dikerupuk gitu loh maksudnya. Memang nek kono iku daerahnya sampean usahane usaha kerupuk, kota kerupuk apa memang nyeleneh dhewe? Kalau masalah kota kerupuknya itu sebenarnya bukan. Cuma ada peluang bisnisnya itu masih terbuka. Lihat peluangnya itu dari mana? Segi dari segi bahannya, terus dari segi penjualannya itu masih bisa ditekan lagi untuk mungkin omsetnya itu masih bisa digenjot lagi. Tapi ada istilahnya harapan dan keinginan nggak kerupuknya dibawa ke Hong Kong? Ada, itu pasti ada itu. Pasti ada. Makanya saya di rumah ingin beli mesin sendiri, produksi mentahnya sendiri, jadi lebih gimana ya? Kalau ngambil dari orang lain kan kita nggak tahu kayak masalah bahannya itu gimana. Terus meningkatkan omset untungnya juga. Harus itu namanya bisnis kan. Nah, logika normalnya ya kita pasti mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Wah, sampean pasti sukses. Amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Karena sampean wonge yo konsisten, gak neko-neko, tetap pada tujuan awal. Berarti gajinya saiki piro? Kan udah 5 kontrak nih. Ya, alhamdulillah tembus 2 digit lah. Tembus 2 digit. Untuk dolar Hong Kong. 8, 6, 7. Lebih. Iya. Serius nih? Kalah aku. Luar biasa. Ini adalah rezeki Mas Rio yang datang pertama kali ke Hong Kong, belum pernah pengalaman sama sekali. Jope njogo apa? Bersih-bersih biasa. Bersih-bersih biasa. Cocengkit, ya. Oh, cocengkit. Terus bahasa sama majikan Kantonis? Sekarang Kantonis. Awal-awal pakai bahasa tubuh, bahasa isyarat. Tapi kok sebisa itu ya sampean adaptasi? Padahal orang mungkin Hongkong ya. Nganu majikan saya itu swabar. Masih nggak muda? pernah marah. Masih muda ya, atau sekitar umur 60-an lah sekarang. Terus nggak banyak omong. Sepenting ngajarin satu, ngarahin satu. Saya suruh mengikuti. Jadi pada dasarnya nggak cerewet. Ya, itu yang mungkin membuat saya nyaman juga dan bisa bertahan sampai detik ini. Sekarang. Terus targetnya sampai berapa lama? Ini yang sulit sebenarnya. Ditinggal sayang ya. Tapi insya Allah kalau kontrak terakhir ini yang saya harapkan itu tercapai, yang di rumah itu saya pulang. Berarti nanti majikan juga meminta sebelum pulang kemungkinan ya. Pasti cari pengganti. Karena majikan sudah sangat percaya sama pembantu daripada agen yang nyariin. Komunikasi sama saya lah, mana tahu saya bisa bantu nanti. Kan wakeh pasangan yang kepengin cari kayak gitu kan. Mudah-mudahan ada yang cocok. Cocok kayak regane ndok, kayak regane kerupuk Mas Rio. Kayak gitu. Hari ini datang jauh dari ujung sana ke sini ya. Ada kepentingan? Mau apa itu? Cari wangsit sama Mas Andro. Cari kayak dukun beranak cari wangsit. Renew kontrak. Terus hari ini ambil visa. Jadi kebetulan karena kita tinggal di KSWB, terus ambil visa di imigrasi Wancai, terus Mas Rio sekalian mampir silaturahmi. Hubungannya sangat baik. Walau lama nggak jumpa ya Mas? Lama sekali, mungkin 4-5 tahun lalu. Terakhir kan sama Mbak Ayah itu kan di taman waktu makan ayam bakar itu. Benar. Itu yang di Samsipo. Terakhir kali. Lama sekali kita nggak jumpa dan Mas Rio tidak pernah berubah masih tetap sama seperti dulu.
Yang penasaran untuk teman-teman ingin ngajak-ngajak suaminya ke Hong Kong, pikir 1000 kali ya Mas Rio ya. Bener sekali. Banyak godaannya. Bener sekali. Gini kok. Karena saya sendiri juga merasakan suami saya juga di Hong Kong. Ini dodon ini ya, lek gak gaenane Gusti Allah iku wis ambyar. Nggih. Wis pokoke jangan nafsu yang diutamakan tapi ya kelegowoan aja. Nggih, bener sekali. Wis, kayak gitu. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Nggih, Rio. sama-sama. Bentar Saya juga lagi terima kasih. Mas Rio kita ajak makan yaitu ayam sambal bawang karena Mas Rio pecinta pedas. Sangat Mas Rio, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Semoga rezeki selalu berlimpah. Amin, dan ya Allah. bahagia, tetap diberikan kesehatan dan didekatkan sama orang-orang yang benar-benar baik di jalan menuju kesuksesan Amin, teman-teman ya semuanya. Allah. Terima kasih dan see you in the next video. Bye bye. Terima kasih Mas Rio. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.